tidak hanya bangun bentuk. Kalau gedung sudah jadi terus apalagi saya pembangun apa saya bilang? Tidak ada artinya gedung ini bagus kalau tidak ada orang. Sama dengan kita bangun rumah, itu tidak ditempati, ini agak sebelah ini. Bangunan gedung bagus, tapi kalau tidak ditempati, sama bangun surga tapi tidak ditempati siapa-siapa. Oleh karena itu, itulah harapannya bahwa nanti gedung ini kita bangun. Yang kita bangun bukan fisiknya, tapi isinya yang harus kita bangun. Isinya siapa? Ya, manusianya. Kalau di sini sekarang jamaahnya baru 3-4 baris cocok, ya. Bagaimana bisa banyak? Ya apa caranya? Susunannya adalah pengawas yayasan. Ini memang di dalam susunan undang-undang, di dalam susunan undang-undang itu adalah pembina. Pembina ini kalau dalam perusahaan itu sebagai komisaris. Kalau dalam perusahaan pemilik yayasan. Kalau dalam ini pembina itu pemilik yayasan. Itulah yang mempunyai hak memberhentikan dan mengangkat pengurus. Mengangkat dan mengatur kebijakan. Ya kita itu kebijakan apa kebijakan daripada pembina kita ikuti. Yang kedua adalah yang sejajar dengan kepengurusan adalah pengawas yayasan. Pengawas ini adalah mengawasi kita dari apa yang tidak menjadikan kebijakan daripada pembina itu diawasi sudah sejalan atau belum. Sudah sejalan atau belum. Itu nanti akan mulai dari dinianya pekerjaan kita, kebijakan-kebijakan apa yang dilakukan oleh pengurus itu nanti akan diawasi supaya pamernya tetap tidak menyimpang dari itu. Ini tugasnya pengawas. Ada banyak tugas dari pengawas itu di dalam undang-undang sudah dirinci. Pengawas ini kami minta ya, ditunjuk oleh formatur itu yaitu Pak Ibu Dr. Nining Susilo Indroyono, tetangga kita. Tidak belum kenal monggo di orang sendiri Ibu bilang Ibu rumahnya jalan Jati Indah 4 nomor 17. Jati Indah 4. Oh, Jati Indah 4 nomor 17 dekatnya taman. Itu. Tetangga-tetangga kita ini Ibu Menteri dulu. Bu Susilo. Ya. Kalau dengan Ibu Sri Mulyani itu saya saudara. Karena wajahnya mirip gitu. Bahkan ibu kemudian ini kakaknya menteri, ini kakaknya Bu Sri, kakaknya Bu Sri apa adiknya? Ini jadi alhamdulillah masjid kita masih ada ini sering kerjasama sama ibu, karena ibu ini di samping dosen UI, pembina UMKM. Dan kami sudah kerjasama sama beliau dan melakukan kegiatan di Masjid Baitul Rahman sama di UI. Alhamdulillah ada beberapa teman kita yang sudah ikut. Karena banyak manfaatnya Bu. Termasuk tadi jadi masalah juga kami membuka rekening saja data yang NIB. Oh iya. Ada yayasan, bakal yayasan belum ada ini. Ya alhamdulillah tapi kejadian beberapa negara alhamdulillah bisa keluar. Tapi persyaratannya masih muncul. Yang Nindianto, Pak Nindianto itu rumahnya ini pamit tidak bisa hadir. Diketikkan di depannya Pak Kasim. Untuk itu ya. Dan ada jagatnya terakhir. Solihah. Itu ibunya itu orangnya mana? Yang kita tanya orangnya yang mana? Berdiri. Ya, itu Bu Solihah. Ini orang lama juga. Jadi sama dengan Pak Toha. Tapi masih bujangan dulu di sini. Kalau itu kita dibagikan supaya kita tahu kita belajar sama dia.
sekretaris. Oh, itu ternyata pengurus yayasan kan. Wakil Sekretaris Setiawan Wicaksono SPD. Contohnya satu. Bendara. Sama-sama dari Semarang. Oh, SMA 3 Semarang. Oh gitu. Satu alumni. Oh, satu alumni. Satu alumni. Saya juga SMA 3. Cocok sudah. Berarti cocok. Wakil Bendara Agus Juanda Eskom. Itu masih muda. Berdiri. Yang sini nggak tahu. Agus Juanda ini pada waktu periode pertama ketua remaja masjid sini. Dan satu dalam bidang pendidikan dan pesantren. Kenapa ada pendidikan pesantren? Pendidikan sementara ini kita pendidikannya adalah Al-Quran. Jadi bagaimana anak mendekat dengan sekolah-sekolah dulu gedung itu sebetulnya rencananya memang untuk sekolah formal. Saya tahu persis. Ya, di sana 10 berarti 30 kan. Terus di Dr. Andes Maksum Mustaji dan dia kok yang benar-benar kiai yang imam masjid sini. Ini biar berpikir keras nanti bagaimana berdirinya pendidikan lebih maju, terus pesantren akan berdiri. Dr. Anda Haja Catur Niken Rutnowati. Niken. Kalwanipun Bapak Haji Dr. Andes Haji Abu Jadi Nugroho. Itu yang gemuk ini. Ini masih bujangan, barangkali ada anggota Partia Iswanti MPD. Ini kebetulan ini istrinya Bapak Setiawan Wicaksono. Sekarang lagi pulang. Alhamdulillah dia bionya seorang pendidik dulu bahasa Inggris di global. Ini pindahan dari Kuita. Dulu aktif di Masjid Kuita. Sekarang aktif di masjid kami. Yang mempelopor itu Bu Neneng ini. Bu Neneng ini walaupun pejabat. Neneng. Terus gue. Ini orang lama yang dulu masuk di bagian sosial. Masuk bagian sosial. Masjid dan dakwah. Kita kemakmuran masjid ini kalau biasa kan biasa disebut DKM. Ya, tapi kami disebutkan kemakmuran masjid dan waris. Khusus waris ini ada apa? Nah, diadakan di sini di masjid kita fasilitasi. Kalau ini di sini itu gampang, ibu-ibu itu paling gampang, bener. Setiap zakat ya. Karena saya aku tanggal sekian. Itu gampang. Ini dikomandani oleh Pak Wahyu Tricahyono SH, sarjana hukum. Ini orangnya tinggi. Ya, tinggi ini. Kemarin begitu. Akhirnya berani. Remaja masih generasi ketiga. Robi Yulianto ini tadi sudah WA saya itu mau hadir, tak tahu itu yang nomor 2 dari sebelah sini. Pak Suharno ini orang Solo, sekarang lagi panen. Kosan di situ tinggal 1, nomor 9 atau nomor 1. Pak Suharno aktif. Anggotanya Bapak Iman Cahyono. Nah ini Bapak Iman Cahyono ini dekatnya Pak Krisna. Pak Mulyadi. Ini di Rang 1. Ini aktif, jamaah aktif. Ini Iksa. Wah, agak maju sini Pak, ini ibu enggak kelihatan. Berkata sayang supaya bisa saling sapa, saling membangun kita usaha ini. Masjid ini, keberadaan masjid ini bagaimana bermanfaat untuk masyarakat sekitar dan
Wakil Bidang Bapak Dr. Muhammad Sariza Irawandi SEMA. Ya, monggo. Ini rumahnya pojok, yang paling besar pojok. Dan Jati Villa. Dekat Jati Villa, kan? Jati Villa, Pak Irawandi. Pak Caca panggilannya Pak Caca. Ini debat untuk tentang bagaimana ekonomi, pengembangan ekonomi itu sehingga bisa disumbangkan kepada masjid ini. Masjid ini beliau pernah dinas di Petronas dan Pertamina. Jadi kalau ini gabung nanti sama Bu Nining ada, makanya pengawas nanti lebih banyak mengawasi di situ aja Bu. Yang bisa jalan Bu gitu. Iya, taruh Bu. Tapi biar sedikit ya sama Pak Tata. Nah, gitu. Kalau saya telepon kan berarti komunikatif. Nah, kalau sudah komunikasi ada ide bagus yang bisa dijalankan, gitu. Sehingga ditularkan kepada kita ini yang masih berpikir penghabisan. Ini generasi kedua ini. Remaja masjid generasi kedua. Satu keluarga nih. Yang mana yang ketua pertama kakaknya, tindakan adiknya, tidak tahu. Yang lain remaja yang lain itu pasrah aja. Pokoknya sehingga ini aktif IT yang itu. Jadi cocok. Ini angkatan 98 ini. Jadi kenapa kami taruh di situ? Katanya Pak Bapak di reformatur itu kudono semua ini. Ada yang nyebui. Kalau dalam bahasa itu ada yang nyebui. Gitu. Tapi ada yang sepuh dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi dia banyak itu. Selanjutnya Mas Gentur Wibisono. Mas Gentur Wibisono Bandung. Ke Bandung. Mas Gentur Wibisono dari perbankan. Kemudian nanti ada sambung dengan kegiatan yang ekonomi dan usaha ini. Harapan kami begini, kenapa ada ekonomi dan usaha ini? Ekonominya, usahanya, kalau bisa kita di situ. Sehingga mereka makmur. Kalau mereka makmur, mau naik masjid. Gimana mereka naik masjid kalau dia makmur? Gitu kan? Dua-duanya ini harus saling diadu. Syukur kalau ada kegiatan yang di luar itu. Misalnya ada kegiatan yang membina sekitar 300 meter, radius 300 meter dari kita, atau sampai setengah 500 meter dari masjid ini. Ada kegiatan-kegiatan yang spektakuler, monggo. Itu kita kasih bebasan. Monggo. Soal tadi duit kita kasih modal kita kan bersama-sama. Kita tidak mau bersama gitu. Itu tujuannya. Terus yang keempat bidang baru ada masuk ini Pak Rahmat Syah sudah dikemas baik. Sebetulnya kemarin Pak Rahmat Syah ini kita masukkan di bendara, tapi karena beliau memang izin sama saya, karena kebetulan sekarang lagi kerjasama dengan Singapura, di dalam negerinya dengan Semarang dan Singapura juga, sehingga banyak waktunya banyak tersita. Karena awal sudah siap, jadi orang yang pertama kali siap untuk bersama sama kami di kepengurusan ini Pak Rahman. Katanya kemarin pagi itu Pak mohon maaf sama sekali, karena kerjasama dengan Singapura ternyata alhamdulillah jadi itu berkat makanya mau dari masjid, pengurus masjid itu mau saja. Ya, itu bukan apa-apa, mau saja. Itu kerjasama. Kabin, ini pengalaman dari Pak Syakia. Itu pikiran. Di kampung juga sama. Terjadi juga sementara masjid atau kuburan saja. Jangan yang kuburan. Yang namanya masjid itu yang harus diluruskan memandikan itu duit, kafan duit, kayu itu duit, gali kuburan duit, mobil itu duit, masuk
apa makam. Makam itu harus bayar. Kalau makannya Pangkal Jati masih paling murah. Ya. Duitnya antara 1 juta ya kalau nggak punya sama sekali 1 juta sampai 4 juta setengah, bahkan ada yang 5 juta. Tapi kalau yang di Cinere, Bapak, di Cinere itu 15 juta. Itu dengan 15 itu per rumah, nggak usah per orang. Per rumah kalau di Kamboja berapa? Kamboja itu per orang. Per orang 15.000 ya. Per orang 15.000. Kalau Kamboja itu hanya dapat 3, mandiin, kafan, mobil. Menguburkan, gali kuburan. Kuburannya sendiri itu orang lain, bukan per bulan. Tapi kita grade dulu, tidak langsung. Ya 1 tahun pertama kita memberikan mandiin, kita yang ongkosin, kafan sama kayu. Kompleks ini 430. Kalau 430 tidak seluruhnya aja, 200 saja. Ke kampung itu 200, 400 saja. Kita setiap bulan uang masuk kepada kita 6 juta. Hanya 2 orang yang mati. Kita berdoa mudah-mudahan ada yang mati. Masuk itu mati lomba. Karena kemarin di sini di RW 2 itu seminggu gila. Tiap minggu ada. Nah itu jadi paling enggak kita saving dulu, masjid menyiapkan dana sosial untuk ini, dana kematian itu sekian. Ya kalau untuk 30 insya Allah kita siapin. Nah, kalau pengurus istimewa. Yang kedua, persoalan kedua apa? Pada waktu ada orang mati, ya, kita mencari ustadznya kangelan karena ustadznya banyak job di sana. Jobnya di sana. Ya, jadi kita ngurus wong urip enggak ada yang ngurus orang mati. Makanya nanti bagian masjid, ya, kemakmuran masjid ini harapan saya sekali aktif jadwalnya hari Kamis, maka hari Kamis mulai pagi sampai malam. Kalau ada orang mati ya itu yang bagian gimana? Aduh. Itu konsekuensinya apa? Konsekuensinya memang tidak seperti sekarang. Honornya berapa? Kita patok. Kita rencanakan. Itu ada pun karena tidak ada Pak. Zina kita ditaruh. Masa waktu nanti itu pasal minggu kok tidak ada sama sekali. Bingung. Sudah meninggal, ada ustaznya yang masyarakat dari telepon gitu ya. Ini apa ya? Dikomandani oleh Pak Adi Lukman. Ini Pak Adi. Pak Adi ini jalan jadi indah. 5 RT. Pak Maman Suherman RW 04. Kalau itu enggak beda. Bukan itu. Karena yang waktunya agak longgar beliau ini waktunya sangat mepet sekali. Terus kebetulan kalau beliau kan enak dengan masyarakat sana gitu. Kalau masyarakat sini itu harus saya carikan dari rendah Orda sekretarisnya jadi kebagian kematian ini mulia sekali kematian ini. Kematian itu mulia, di samping mulia namanya guru itu banyak. Ya, bagaimana membeli kafan, membeli kayu. Ya, biasanya gitu, itu apa? Ya. Amin. Ya, anggotanya saya di sini saya cantumkan ketua-ketua RT dan ketua-ketua RT RW 02. Yang 03 enggak ada? Hah? RW 03 Pak Bagio enggak ada. RW Pak Bagio belum. Iya. Nanti yang tahu kan Pak sama Pak direncanakan RW RT mana yang dimungkinkan bisa kan. Yang kelima adalah bidang sosial dan sosial dan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan sosial ini banyak kegiatannya. Kalau tahun-tahun yang lalu biasanya memberikan santunan pada hari Selasa pada masyarakat dan itu 2 kali.
Terus yang ketiga, kalau ada orang sakit biasanya terutama perempuan, begitu selesai tarik, ya, kasih sudah, dadah, terima kasih. Nah ini gimana caranya? Mereka sudah. Apa kita sering-sering 1 minggu sekali ada kunjungan pengajian kampung apa sehingga tahu ini orang butuh disantuni, tapi tidak menunggu barang momennya apa enggak? Apa perlu? Kalau perlu dikirimi oleh masjid, Pak ini kita ngasih tahu apa itu beras, apa itu apa? Atau ternyata mereka sakit. Kenapa kok sakit? Kenapa tidak dibawa ke dokter? Aku tidak punya BPJS lah, inilah, ini. Gimana caranya mereka bisa kita bantu? Ya kan bisa. Awal memang agak maju mundur. Beliau maunya ini saya sampaikan, saya tidak merubah, tetap Bu Nancy. Yang wakilnya adalah Bu Nur Jasmi. Bu Nur Jasmi itu orang lama, memang sudah lama. Diminta. Apa itu mau jadi anggota saja saya. Kalau mau jadi anggota saja, nah, akhirnya sekretarisnya Muhammad Faruk Agus. Nah ini Faruk Agus, ini sekretaris, ya. Arif. Saya kecenderungan kemarin berpikir sama Pak Oleh, itu kita ketemu Pak Oleh. Ya kalau memang Bu Nancy ternyata merasakan banyak kegiatan sana sini berat, tidak apa-apa nanti kita naikkan. Bagaimana kalau Bu Lis, Arif yang ini? Banyak kalau kegiatan di luar juga. Katanya itu saya tidak mau usul, yang usul Pak Oleh aja seperti itu, karena itu Pak Oleh. Ya monggo nanti dipikirkan, saya biar dipikirkan di bagian sosial siapa ya apa ini kolektif lah. Pak Risman ini pasar yang punya pasar dia ini, jadi kalau ada apa-apa hubungannya dengan pasar. Iya. yang menguasai pasar Gunung Labu. Yang pasar Gunung Labu banyak manfaatnya untuk itu. Tapi kalau sosial Dong. pas Sarpras ini sarana prasarana ya, tugasnya adalah bagaimana ini bangunan yang sudah ada diinventarisasi mulai dari gedung sini sampai gedung sana ini bisa manfaat di Sarpras lebih luas lagi, serius untuk yang pertama kali. Karena itu gimana itu dipikirkan dalam waktu cepat. Beberapa hari ini setelah ini kumpul bagian sarana prasarana. Apa orang yang itikaf di sini itu nyaman. Pak Andi Sekia ini suaminya Bu Hesti. Ini orang Medan tapi Jawa. Itu orang Medan tapi Jawa. Lah Ibu Hesti itu Orang Jawa tapi orang Medan, Jawa tapi tapi Medan. Medan. Balik. Jadi kalau tetap wah gitu Bu Hesti. Tapi dia ini kan Solo. Kebalik. Kebalik. Dan kayak Pak Akbar Tanjung. Persis Pak Akbar Tanjung. Bapak Abdurrahman. Bapak Abdurrahman. Bambang Kersanto Prakoso. Ini. Kita Pak Ekor. Biar sini Pak, sini biar mau difoto itu. Ini sekretariat. Ini teknik juga ini. Teknik industri apa teknik konstruksi ya? Pokoknya kalau teknik. Anggota Wahyu Dwi Handono. Ini. Jati Indah 2. Anggota lagi Pak Freddy Toto Yulianto Mas Toto. Panggilan Mas Toto. Beliaunya Mana orangnya? ya pamit. Safar. Lagi jalan-jalan. Akan menjalankan tugas untuk memakmurkan masjid ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggal di sini dari tahun 98, Pak, baru tahun 98. Tapi hari ini saya merasa sangat berbahagia
karena bisa diajak untuk ikut bersama-sama memakmurkan masjid. Namanya kemarin itu sudah sampai membuat beberapa rancangan kegiatan. Pertama, itu terinspirasi dari banyak kisah-kisah inovatif tentang masjid. Misalnya Masjid Jogokarian di Yogyakarta. Kita selama ini kan sering bangga ya Pak. Saldo masjid kita minggu ini 70 juta. Di belakang lebih besar lagi. Saldo masjid kita 150 juta. Tapi mungkin ada warga yang gak bisa bayar uang sekolah gitu. Di Masjid Jogokarian itu memberanikan diri untuk saldonya nol. Tapi alhamdulillah gak pernah kekurangan, selalu. Oleh karena itu saya melihat bahwa kita harus berani melakukan perubahan-perubahan yang mungkin radikal dalam memakmurkan masjid ini. Kedua, saya melihat ada potensi yang luar biasa. Setelah UPN ini menjadi PTN, itu mahasiswanya 20.000 orang. Yang mungkin tinggal di sekitar ini mungkin 500 orang. Mereka terdiri dari anak-anak yang terbaik, terpintar. Jurusannya ada jurusan ilmu komunikasi, ada jurusan manajemen. Ya baik. Hanya tinggal kita bagaimana mengajak mereka untuk ikut memakmurkan masjid. Saya sampai sudah membuatkan draft pamflet. Masjid Al-Muhajirin memanggil putra-putri terbaik UPN untuk ikut memakmurkan Masjid Al-Muhajirin. Saya sampai terpikir seperti itu Pak. Kalau cara mengajak mereka sekarang ini mungkin yang ada di otak seperti Pak Ketua tadi sampaikan, cara-cara penggalangan dana itu masih konvensional, mengandalkan celengan setiap minggu. Padahal di luar sana crowdfunding itu sudah menjadi luar biasa. Ada selebriti yang ibunya pengen dia beli mobil aja, dia bikin crowdfunding dan terkumpul itu ratusan juta. Karena apa? Karena komunikasi. Ada sesuatu yang ingin bisa disampaikan. Nah, kami yakin kalau masing-masing bidang ini mempunyai program yang baik, nanti insya Allah yang akan memberikan sumbang itu bukan hanya warga sini, dari Sabang sampai Merauke. Tapi dibutuhkan manajemen. Dibutuhkan manajemen. Nah, di sini saya melihat potensi adik-adik remaja masjid juga harus kita perkuat. Misalnya, mereka harus mengidentifikasi warga di sini yang memiliki keahlian, ada ibu yang memiliki keahlian, tapi membutuhkan modal. Selama ini solusi mereka adalah pinjam. Kalau misalnya modal itu pinjam, minjem 1 juta balik 2 juta. Sementara Pak, kalau kita buat program bergulir tanpa bunga 1 juta rupiah saja, itu bisa menghidupi mereka satu keluarga. Oleh karena itu nanti izin Pak Ketua bidang saya ini Pak Trias, mungkin kita supaya lebih bisa intensif membicarakan mengenai masalah masalah ekonomi dan usaha ini. Karena saya yakin ini kita punya potensi yang luar biasa. Dan yang luar biasa ini masjid kita benar kata Bapak tadi terbagi dua. Satu, warga yang komplek yang mungkin banyak pensiun tapi memiliki kemampuan ekonomi yang cukup, tapi juga ada warga yang tidak. Jadi pas banget posisi kita ini sangat strategis. Saya kembali lagi mungkin bukannya pertanyaan Pak, ini mengungkapkan rasa bahagia saya dimiliki untuk bersama-sama memakmurkan masjid ini. Terima kasih. Mohon maaf, waktunya udah terlalu malam, saya mungkin singkat aja. Jadi sebelumnya saya terima kasih kepada Pak Nur Hasan yang sudah memberikan kesempatan kita untuk bisa ngurusin masjid yang kita cintai ini. Kebanggaan memang benar dari Pak Cahaya. Yang paling penting buat kita punya
visi misi yang sama. Ini penting. Jadi istilahnya kita jangan bicara manis-manis di depan. Kita harus tahu bahwa amanah yang dibebankan kepada kita ini bukan luxury, tapi ini sebenarnya beban. Tapi kita jangan berpikir secara negatif. Kita harus tetap optimis dan kita juga bertanggung jawabkan semaksimal mungkin. Dan terus terang saya senang sekali hari ini sudah ada rekening. Itu yang memang salah satu yang saya juga udah sering bilang ke Pak Nur, kalau tanpa ada rekening yang terbuka kayaknya saya agak berat. Jadi ini sesuatu yang harus terbuka, jadi jangan sampai jadi fitnah di masyarakat. Karena memang masjid ini bukan kepemilikan pengurus, pembina, tapi kepemilikan umat gitu. Jadi bagaimana kita mensejahterakan umat. Jadi paling tidak ya seperti tadi Pak Jaja disampaikan inspirasi dari masjid sudah sering yang kita dengar ya. Jadi pengurus masjid itu sebaiknya tidak memikirkan bangunannya, tapi lebih kepada insannya, orang-orang di dalamnya, akhlaknya, jamaahnya. Jadi kita mencari atau membangun jamaah masjid, bukan jamaah sholat. Yang istilahnya kita datang 5 waktu sholat habis itu bubar. Nah ini yang saya pengen kita punya visi-misi persepsi yang sama. Dan satu lagi saya mungkin mohon maaf sekali lagi, saya ini orangnya seperti ini belak-belakan. Saya orang Surabaya, jadi saya orang Jawa Timur. Saya itu orangnya hitam-hitam putih-putih gitu, jadi nggak ada abu-abu. Jadi mungkin bagi orang yang ya mohon maaf, itu saya juga orang Solo, kalau seandainya saya ngomong kadang suka tersinggung gitu. Jadi saya mohon maaf sekali kalau seandainya sering ada kata-kata saya yang di luar batas, yang menyinggung dari Bapak Ibu. Tapi sebenarnya intinya, esensinya ini hanya untuk kebaikan bersama gitu. Jadi saya bukan untuk mencari kesalahan, menyudutkan orang, mencari-cari salah. Jadi mohon dimaafkan, saya juga memang kayaknya ya tumpuan yang mungkin ya diharapkan ya. Jadi mungkin kita coba sama-sama memikirkan. Dan mungkin sebagai awal saya menyarankan paling tidak kita, ya saya harapan saya setiap minggu kita bisa ketemu. Kalau bisa lebih sering lebih bagus, tapi ya kita coba kesepakati bersama. Untuk sekarang mungkin coba setiap minggu aja kita nanti sepakati hari apa, mungkin hari Rabu atau hari Kamis atau apa, setelah maghrib bisa kita coba bertemu, kita coba cari gagasan. Dan ini juga nggak terbatas untuk bidang saya saja. Jadi untuk teman-teman, rekan-rekan yang ingin bergabung untuk kita sama-sama memikirkan bagaimana ke depan, please welcome. Jadi saya sangat welcome sekali, dan mudah-mudahan kita bisa mencari apa yang terbaik. Karena saya yakin dari bidang-bidang yang lain pun juga sebenarnya itu adalah program-program yang bisa digagas untuk program ekonomi usaha. Nah, cuman bagaimana mensinerginya, nah itu hal-hal yang nantilah kita bicarakan untuk mungkin dari kami mungkin tugas kita semua mungkin ya yang masih hidup nanti untuk mengistimewakan orang yang meninggal. Jadi antaranya tadi sudah ketua sampaikan untuk sementara waktu menyiapkan segala macam perlengkapan untuk tapi ada hal yang lebih juga, yaitu
ini yang kadang mohon maaf yang jadi beban orang yang ditinggalkannya. Kadang harus menyiapkan makanan. Nah, ini orang ini yang tanda kutip yang harus tahu gitu ya. Jadi mereka sampai kadang ada yang memutar karena adanya semacam keterbiasaan di lingkungan atau di mana, dan itu nggak bisa dimungkiri. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahuinya mungkin ya. Jadi dia harus tahlilan dengan kita tidak tahu sudah ada makanan, tapi sebagian mereka itu ya artinya mungkin meminjam segala macam, itu yang harus kita hindari seperti itu. Makanya kedepannya kami dari Kabin Kerukunan Kematian ingin mengusulkan bahwa kita menyiapkan juga semacam kelompok atau grup yang memang sudah ada sih sebenarnya. Cuman artinya sekalian membawa makanan. Artinya kita sudah bawa makanan, bukan meminta memakan dari yang ditinggalkannya itu. Memang mungkin kelihatannya ya sepele, cuma mengeluarkan makanan aja. Tapi sebisa mungkin gitu ya, mungkin kita menyiapkan atau membawa sendiri makanan itu untuk kita sendiri. Pemakamannya, nah ini yang sering, karena apa? Pemakaman sana 15 juta, pemakaman sini harus ada 4 juta. Orang tertentu mungkin ya, maaf mungkin pensiunan apa segala macam, mungkin itu agak juga nyata juga, baik di RT saya mungkin di RT yang lain juga sama. Ketika harus bayar, memang judulnya ini Pak, tapi tetap aja itu harus mengeluarkan uang gitu ya, seharga misalnya 4 juta sampai 5 juta. Nah ini yang nanti jadi pembahasan kita kami dari Kerukunan Kematian ini yang mungkin nanti kita bisa bekerja sama dengan pemakaman yang ada di wilayah kita sendiri, untuk di Gokam atau di Jeruk Purut atau di Kampung Kandang mungkin. Jadi 10 Muharram hari anak yatim. Ada hari raya. Hari raya yatim itu kan 10 10 Muharram.